Halo netizen, Doni Salmanan memang sudah dilaporkan dan berkas kasus akan masuk ke meja penyidikan. Itu berarti dalam waktu dekat Doni Salmanan akan dipanggil Barreskrim Polri untuk menyusul Indra Kents. Terkait berita penyitaan aset Indra Kents yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian dan PPATK, bisa saja setelah melakukan pemeriksaan dan apabila Doni Salmanan juga terbukti bersalah, maka polisi akan melakukan tindakan yang sama seperti pada Indra Kents, yaitu penyitaan aset dan pembekuan rekening. Lalu pasti muncul pertanyaan di antara kita semua, kalau sudah disita, lantas dikemanakan aset dan uangnya? Akankah dikembalikan kepada korban atau akan disita untuk negara? Harus dipenuhi ya, itu harapan kami karena uang korban itu ada di afiliator 70%. Jadi kami berharap kepada pemerintah untuk menegakkan keadilan sehingga hak-hak korban bisa dikembalikan seperti itu, Pak. Itu harapan kami. Nah, korban binomo lantas menuntut agar kerugian mereka sebagai korban untuk dikembalikan. Dengan kata lain, korban akan rebut hak mereka kembali. Apakah bisa? Maybe yes, maybe no. Karena tidak semudah itu Ferguson. Oke, mari kita bahas sedikit. Ya, Indra Kents Crazy Rich bakal miskin. Nah, kata-kata ini sering kita dengar. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Barreskrim Polri yaitu Brigjen Wisnu Hermawan kepada pers pada Selasa 1 Maret 2022 mengatakan dimiskinkan. Sebab Indra dikenakan pasal TPPU yaitu tindak pidana pencucian uang, selain beberapa pasal lain tentunya. Lalu Brigjen Wisnu mengatakan, kita periksa semua transaksinya, kerjasama dengan PPATK. Pokoknya pencucian uang itu kita follow the money. Uang dapat berapa, kemana aja, adakah ke pacarnya atau keluarganya, kita sita semuanya dan akan dimiskinkan, ungkap Brigjen Wisnu. Lalu Brigjen Wisnu juga mengungkapkan, Polri sudah mengantongi data transaksi Indra kepada pacar dan keluarganya. Mereka yang diduga menerima uang hasil kejahatan Indra bakal diperiksa Barreskrim Polri dalam waktu dekat. Dan bukan hanya uang, rumah, mobil mewah dan apartemen, dan barang-barang berharganya juga jika itu terbukti itu akan disita, dan jika terbukti menjadi tindak kejahatan maka akan disita polisi. Lalu jika terbukti uang hasil kejahatan diberikan ke pacarnya, ada isunya sih begitu, maka uang atau barang di pacarnya juga bakal disita. Jika terbukti uang hasil kejahatan diberikan ke keluarga Indra, jika ada isunya begitu, maka uang atau barang di keluarga juga disita. Pacar dari keluarga semuanya bakal disita oleh polisi. Kemudian Brigjen Wisnu juga mengatakan, kalau barang tidak ada kaitannya ya tidak bisa, makanya kita tracing aset. Dia beli apa aja dari hasil kejahatan diberikan kepada siapa saja. Dan alur uang hasil kejahatan Indra sudah dipegang Polri. Semua rekening tersangka sudah diblokir bank atas permintaan polisi tentunya. Itu berarti polisi sudah tahu berapa Indra mendapatkan fee selaku tukang kompor dari pihak binomo. Fee itulah yang membuat tersangka sangat giat untuk mengompori orang-orang bermain di binomo. Yang katanya beberapa tahun lalu binomo itu legal, ternyata ilegal. Seperti diberitakan juga, Indra adalah afiliator, semacam marketer sepertinya. Ya, seperti marketer di internet, lebih tepatnya marketer binomo. Ia melalui video media sosialnya di YouTube dan di sosmednya mengompori orang untuk main binomo. Indra mempromosikan binomo sambil ia memamerkan banyak mobil mewah miliknya, seolah-olah itu hasil menang binomo. Bahkan ia memposting sulit tidur, gue jam 3 pagi pesan mobil Tesla. Ini yang membuatnya viral. Kesalahan total Indra yang mengatakan kepada audiensnya di YouTube binomo sebagai trading atau dagang, sedangkan binomo sudah dinyatakan ilegal karena binomo adalah perjudian. Lalu Indra ditangkap polisi setelah ada puluhan korban melapor. Para korban ikut main binomo karena mengaku dikompori Indra, lalu mereka kalah sampai total puluhan miliar rupiah. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, jenis barang sitaan penyidik dari tersangka ada dua, yaitu barang sitaan dan barang rampasan. Pasal 39 KUHP, barang sitaan adalah benda-benda yang disita untuk kepentingan pembuktian perkara hukum di penyidikan, penuntutan, atau peradilan. Pasal 6 ayat 2 KUHP, barang rampasan adalah benda-benda yang oleh keputusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan alasan-alasan yang terbukti sesuai hukum. Barang sitaan dan barang rampasan adalah objek dua perbuatan hukum yang berbeda. Objeknya bisa sama, tapi berasal dari perbuatan hukum yang berbeda.
Barang sitaan adalah benda-benda yang diambil alih kekuasaan hukum atau dirampas penguasaan fisiknya. Sedangkan barang rampasan adalah benda-benda oleh putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara maupun untuk kepentingan pembuktian perkara lain. Barang sitaan atau barang rampasan sama-sama menjadi milik negara dirampas untuk negara. Problemnya, perkara Indra Binomo bakal muncul. Para korban Binomo sudah menyewa pengacara, kini mendesak Polri agar segera mengumumkan apa yang sudah disita polisi dan berapa nilainya, yang kemarin terbukti puluhan miliar. Pengacara korban yaitu Vincentius Menrova kepada pers mengungkapkan pada Minggu 28 Februari 2022, dia mengatakan korban sedang menunggu apa-apa saja yang disita polisi, dan ini bakal problem para korban meminta semua aset Indra disita polisi. Pengacara juga mengatakan, kami minta ke Polri agar barang sitaan itu dikembalikan ke korban. Artinya, korban meminta haknya kembali dari kerugian. Artinya, uang yang sudah dikeluarkan untuk bermain binomo yang dianggap kerugian, korban minta untuk dikembalikan. Apakah itu bisa? Lalu Polri yang akan bakal menghadapinya. Dari kronologi perkara, uang korban tidak secara langsung mengalir ke kantong tersangka Indra, melainkan tersalur ke pemilik binomo. Lantas Indra menerima fee dari situ. Kesalahan Indra adalah mempromosikan perjudian, juga menyebut perjudian sebagai trading, sehingga masyarakat tertipu. Lagi pula korban tergolong orang-orang yang kalah judi. Mereka tahu atau tidak tahu binomo perjudian. Mereka sudah berjudi jika binomo dinyatakan sebagai perjudian. Pasal 433 KUHP menyebut penjudi dihukum 3 tahun penjara. Nah, perkara ini bakal seru jika binomo perjudian, korban binomo melanggar hukum. Jika sebaliknya binomo bukan perjudian, maka Indra tidak bersalah. Apakah bisa dinyatakan bebas? Bisa jadi, tapi Indra dijerat pasal berlapis-lapis. Kepala Biro Penmas Divisi Humas Polri yaitu Brigjen Ahmad Ramadan kepada pers mengatakan beberapa waktu lalu, Indra dikenakan pasal-pasal yang banyak ini. Nah, kalau kita kilas balik dulu 2019 ada kasus First Travel yang pelakunya suami dan istri, di mana para korban jemaah haji dan umroh meminta uang dikembalikan. Dari putusan pengadilan, nyatanya aset First Travel disita untuk negara. Mahkamah Agung bersikukuh bahwa barang bukti yang disita dalam kasus ini adalah benda-benda yang diperoleh berdasarkan hasil tindak pidana. Di lain pihak, jemaah yang menjadi korban First Travel jumlahnya mencapai ribuan itu. Mereka pun berharap hartanya dapat kembali dan tak kunjung kembali hingga saat ini. Tentu saja kasus Indra Kents dan kawan-kawan ini yang masih panjang. Kembali atau tidaknya uang para korban tentunya berdasarkan keputusan pengadilan nantinya.